Jessica Purboyo, gadis cilik asal kota Banjar, Jawa Barat. JJ, begitu ia akrab disapa, menghabiskan masa kecilnya menekuni kesenian dan kebudayaan Sunda secara alamiah tanpa paksaan. Sejumlah kesenian yang ia saksikan kala masih berusia 3 tahun membuatnya jatuh cinta pada kebudayaan Sunda hingga saat ini. Tarian dan sajak Sunda menjadi kesenangannya. Awalnya itu kalau di seni tari, waktu aku umur 3,5 tahun, aku itu suka banget nonton kartunnya Dewa Krishna yang pakai bulu merak di kepalanya. Nah, setelah itu aku mulai tertarik buat pengen nari yang ada bulu meraknya. Aku bilang ke mama, terus kebetulan tetangga aku adalah adalah guru tari, yang akhirnya aku bilang ke Pak Agus itu, Pak, ajarin aku. Tapi Pak Agusnya bilang katanya aku masih terlalu kecil. Tapi aku maksa karena aku pengen banget. Aku sampai datang ke rumahnya tiap sore sampai akhirnya Pak Agusnya mau. Terus kalau misalkan di sastra Sunda, awalnya itu waktu aku umur 5 tahunan, aku lagi di Ciamis nonton Pak Godi Suwarna lagi bacain sajak Sunda dengan pembawaan yang unik dan menarik. Di situ aku mulai tertarik buat pengen juga bisa sajak Sunda. Sedari cilik, orang tuanya tak pernah absen mengajak buah hatinya menyaksikan pentas seni Sunda khas Banjar, diantaranya wayang golek. Sejumlah kegiatan tari dan seni sastra Sunda ia ikuti, serta rajin mengikuti sejumlah kompetisi bakat. Alhasil, di usianya yang masih sangat muda, segudang prestasi telah ditoreh. Prestasi yang udah aku raih itu juara 1 Putri Cilik Indonesia Inbox SCTV, juara 1 Aksi Bocah Cilik Global TV, lalu juara Kids Competition, lalu juara FLS 2N, juara Indonesia Menari Virtual 2021, juara 1 Maca Sajak Sunda, Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2021, dan juara 1 juga di tahun 2022, juara 3 Maca Sajak Sunda Piala iProsidi se-Jawa Barat dan Banten, lalu juga membacakan puisi di hadapan Bapak Presiden Jokowi. Dalam seni tari, aku belum ada tokoh inspirasi, karena itu emang dari akunya sendiri yang pengen. Tapi untuk sajak Sunda, tokoh inspirasi aku adalah Bapak Godi Suwarna. Karyanya Bapak Godi Suwarna, sajak Sunda yang judulnya Grand Prix. Kalau itu aku nggak bisa milih, karena aku menyukai dua-duanya, jadi aku bingung harus pilih yang mana antara sajak atau menari. Sebetulnya kami tidak mengarahkan secara khusus pada Jessica untuk lebih mengarah ke sastra Sunda. Ya. Itu mungkin dari minat dan keinginan dari Jessica sendiri mengarah ke sastra Sunda seperti itu. Waktu usia 3,5 tahun, itu awal yang dia tiap sore ya yang maksa, karena kebetulan tetangga kami ini ada pelatih tari. Jadi dia maksa untuk pengen belajar tari gitu. Sastra Sundanya secara tidak sengaja kami lagi main ke Ciamis. Ada acara di Ciamis, itu acara budaya. Pagelaran budaya begitu. Ada tampilan sajak Sunda ya. yang dibawakan sama Pak Godi Suwarna. Nah di situ Jessica kayaknya suka banget, malah diajak pulang, udah malam diajak pulang nggak mau karena dia nonton terus itu gitu. Kebetulan maminya punya sanggar. Dia meminta saya untuk melatihnya di sanggarnya. Lalu saya coba datang, ternyata asik juga di sana. Dan saya ketemu sama JJ kecil, krilik-krilik ya gitu, yang masih imut-imut waktu itu Maya. Anaknya sangat cerdas untuk di bidang tari gitu ya. Bakat Jessica kian terpupuk oleh kehadiran sosok pelatih yang terus mendukung kiprah Jessica dalam dunia seni dan sastra Sunda. Festival Tunas Bahasa Ibu yang ia ikuti pada tahun 2021 silam mempertemukannya dengan sejumlah pegiat dan tokoh kesenian Sunda yang akhirnya turut mendukung dirinya dalam mengembangkan bakatnya. Di antaranya Kang Godi, seorang penulis sastra Sunda yang amat dikagumi Jessica. Yang jarang dipunyai, yang dimiliki oleh pembaca-pembaca puisi Sunda itu, baik dewasa maupun anak-anak, ialah intonasi ya, rasa logat bahasa Sundanya gitu. Itu lebih dari teknis ya kalau menurut saya itu, karena jarang sekali gitu anak muda
dia tahu sekali ya teknis bagaimana start mulai baca puisi itu, takaran suara seperti apa, takaran emosi seperti apa gitu. Kemudian fungsi gerak gitu ya, dia tidak terlalu banyak gerak tangan seperti ini. Dia masih mau mendengar, masih mau melakukan pencarian tentang tafsir itu satu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Karena ya ketika anak-anak seusianya dilenakan dengan gaya ngomongnya, dengan tontonannya, dengan kebiasaannya, itu kan sudah, ini jarang nih anak-anak sekarang seusianya dia tuh masih mampu untuk mengaktualisasikan hal seperti itu. 3, 4. Jessica tak ingin sendiri dalam menikmati kebudayaan Sunda. Ada pula misi menjaga warisan budaya leluhur yang ia lakukan. Sejumlah pesan kehidupan coba ia sampaikan lewat seni yang ia peragakan. Aku lahir di tanah Sunda dan hidup juga di tanah Sunda, dan udah kewajiban aku sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda. Aku masih kayak mengajak buat latihan bareng-bareng aja sih. Ini satu menjadi inspirator lah mungkin bagi anak-anak di Banjar yang awalnya belum mengenal dan belum mau, tapi setelah prestasinya Jessica di Festival Tunas Bahasa Ibu yang di juara 1 baca sajak, sekarang malah banyak sekali peserta yang ikut seleksi untuk sajak Sunda itu. Tak hanya mendapat dukungan dari orang tua dan pelatih, kiprah Jessica mendapat atensi dari pemerintah Kota Banjar. Jessica adalah aset Kota Banjar yang harus dipelihara oleh kita, dikembangkan ke depan. Kami akan memotivasi kepada Jessica sekali lagi berupaya semaksimal mungkin Dinas Pendidikan untuk meneruskan prestasi yang Jessica sudah raih sekarang ini, dan insya Allah nanti kami juga akan melaksanakan kegiatan tingkat provinsi di Kota Tasik rencananya. Tapi kami berharap Jessica ini tetap semangat untuk mengembangkan seni dan budaya Sunda yang ada di Kota Banjar. Iya, sangat senang. Sangat senang, sangat bangga. Ya nggak bisa dinilai ya, gimana perasaannya. Harulah yang pasti ya. Mendapatkan juara Indonesia Menari itu satu hal yang menurut saya tidak mungkin. Tapi dengan kegigihannya Jessica, dia berlatih sendiri dia. Tanah Sunda sejatinya butuh tunas muda yang tumbuh dan menjaga tradisi leluhur seperti Jessica Purboyo. Menanamkan nilai kecintaan pada tradisi Sunda dari kecil menjadi kunci. Budaya Sunda akan selalu hidup dalam setiap generasi. Tantangannya adalah orang-orang selalu bilang kalau bahasa daerah itu adalah bahasa yang kampungan, tidak gaul dan norak gitu. Padahal itu adalah salah besar. Ayo kita bersama-sama kita melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, karena budaya daerah adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita kembangkan dan harus kita lestarikan, karena itu adalah tugas dari generasi muda Indonesia. Harapannya semua generasi muda bisa ikut melestarikan bahasa dan melestarikan budaya, ikut mengembangkan juga.